Halo, Kanti Miner sekalian, ketemu lagi dengan Mr. 21, masih di bagian ketiga, part kedua, terkait dengan pelaporan pertambangan mineral dan batu bara, khususnya pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Nah, kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya, yaitu bagaimana contoh penyusunan laporan khusus ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa video sebelumnya sudah membahas terkait dengan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya. Perlu kami ingatkan di sini, teman-teman Kanti Miner sekalian, agar memperdalam dan memahami terkait dengan regulasi yang ada. Nah, minggu kemarin pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari terkait dengan 4 poin, mulai dari ketentuan umum, pengertian, format laporan, tata cara penyusunan, serta nantinya bagi Kanti Miners yang sudah penyusunan laporannya melalui Miners. Tentunya format laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya dapat dilihat di dalam Kepmen 1806 tahun 2018, di mana pada lampiran 16, khususnya 16B. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bagaimana contoh penyusunan dari laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya. Hal utama yang harus diperhatikan oleh Kanti Miners sekalian adalah melakukan sinkronisasi antara lampiran yang ada di Kepmen ESDM nomor 1830-30-MEM-2018, yaitu pada lampiran 16B, dengan memindahkan kepada media. Contohnya saya ini memindahkan ke dalam media Excel. Tentunya teman-teman juga bisa melakukan pemindahan ini dengan media yang lebih canggih. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah mengisi melalui Miners, tinggal mengikuti bagaimana format yang ada di dalam Miners. Nah, ini sudah saya pindahkan dari lampiran Kepmen 1806. Kemudian tentunya saya bersiap dengan format yang kosong. Hal utama yang harus Kanti Miner lihat adalah judul dari laporan ini. Sama seperti pemberitahuan awal kecelakaan, di mana bagi teman-teman Kanti Miner sekalian yang merupakan kewenangan dari Menteri, berarti melaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang atau KAIT. Akan tetapi, apabila teman-teman berada di dalam kewenangan gubernur, maka judulnya pemberitahuan awal kejadian berbahaya kepada Kepala Dinas atas nama KAIT. Jadi kalau secara hard copy kita sampaikan kepada Kadis, teman-teman perhatikan judul seperti ini. Yang kedua, itu bagian 1 dari isi laporan ini, yaitu nama perusahaan pertambangan. Sebagaimana telah disebutkan di dalam materi pada video sebelumnya, bahwa nama perusahaan pertambangan ini adalah nama perusahaan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus. Nah, kalau memang masih ragu, bisa dilihat pada video sebelumnya. Nah, di sini
kita sudah mengkategorikan sebagai contoh bahwa ada 3 jenis dari perusahaan yang mengalami kejadian berbahaya. Yang pertama perusahaan pertambangan. Di sini saya contohkan dialami nama pemegang izin adalah PT Bincang Santai. Yang kedua terkait dengan kontraktor, bisa dilihat pengertiannya pada materi sebelumnya. Saya bagi di sini ada beberapa kontraktor. Nah, yang ketiga terkait dengan subkontraktor, di mana pengertiannya yang memiliki kontrak langsung dengan kontraktor. Jadi di sini saya kasih sampel ada berapa macam. Nah, kembali lagi kepada isi dari lampiran ini. Yang pertama terkait dengan nama perusahaan pertambangan. Tadi sudah kita kasih contoh bahwa nama perusahaan adalah PT Bincang Santai. Yang kedua itu terkait dengan perusahaan yang mengalami kejadian berbahaya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa pembagian itu atas nama perusahaan pertambangan, kontraktor, dan subkontraktor. Kalau kita lihat tadi sebagai contoh bahwa di dalam contoh ini ternyata kejadian berbahaya itu dialami oleh kontraktor. Nah, kontraktor ini teman-teman tentunya juga sudah memiliki list. Di sini sebagai contoh PT Bisa 21 yang mengalami. Berarti seperti yang dari aturan yang kemarin disampaikan bahwa dicoret yang tidak mengalami kejadian berbahaya. Seperti itu. Nah, perlu kami sampaikan di sini apabila lebih dari 2 kontraktor yang mengalami, misalnya PT Bisa 21 dan PT A. Nah, di sini dimaksudkan bagi teman-teman masih dalam lingkup nama perusahaan pertambangan. Nah, bagaimana kalau terjadi di 2 perusahaan pertambangan dalam artian perusahaan yang berhimpitan langsung dan sebagainya. Nah, tentunya ini dilihat dari dampak atau akibat dari kejadian berbahaya tersebut. Nah, tentunya yang berhimpitan ini apabila teman-teman memiliki MOU atau dalam artian kesepakatan antara perusahaan pertambangan bisa mengikuti dari apa yang menjadi kesepakatan dari teman-teman tadi. Nah, kembali ke poin yang 2. Nah, ini contohnya memang diperkuat terjadi di dalam suatu perusahaan pertambangan. Nah, apabila efek dari kejadian tersebut dialami oleh perusahaan pertambangan, dialami oleh kontraktor, dan dialami oleh subkontraktor, maka diisi 3-tiganya. Dalam artian kita lihat dari akibat atau dampak dari kejadian berbahaya. Nah, di dalam kasus ini saya hanya mencontohkan ternyata perusahaan pertambangan yang mengalami kejadian berbahaya adalah PT Bincang Santai. Di mana apabila kita lihat ke dalam, ternyata kontraktor yang mengalami kejadian ini hanya PT Bisa 21. Akan tetapi apabila lebih dari 2 kontraktor, nah ini tentunya akan lebih mudah karena diatur oleh perusahaan pertambangan. Nah, kembali lagi saya contohkan di sini hanya terjadi di dalam satu kewenangan dari kontraktor dari PT Bincang Santai, yaitu PT Bisa 21. Nah, di bagian isi yang ketiga yaitu terkait dengan spesifikasi kejadian berbahaya. Apabila Kanti Miners melihat di dalam lampiran yang ada di Kepmen SDM nomor 1806 masih berbunyi bahwa acuannya Kepmen Tamben nomor 555-K tahun 1995. Kanti Miners sekalian bisa menggunakan spesifikasi tersebut karena memang
spesifikasi yang ada di pasal 44 dan 45 merupakan termasuk di dalam kejadian berbahaya. Apabila kita lihat di dalam regulasi yang terbaru terkait dengan spesifikasi kejadian berbahaya, berarti kita mengacu untuk lebih umumnya kepada pengertian kejadian berbahaya yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, yaitu kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Nah, ingat teman-teman, di sini menggunakan atau. Berarti apabila satu saja tergolong ke dalam kejadian berbahaya. Kemudian teman-teman juga tentunya bisa mengacu kepada kriteria unsur dari kejadian berbahaya, di mana unsur yang kedua berbunyi bahwa berpotensi mengakibatkan kematian atau berhentinya kegiatan lebih dari 24 jam. Nah, di sini perhatikan lagi kata-katanya atau. Apabila satu dari antara dua itu terjadi, bisa atau dapat tergolong dalam kejadian berbahaya. Nah, tentunya pada saat pemberitahuan awal ini, kanti minor sekalian, jangan ragu karena untuk pembuktian kejadian berbahaya nanti akan ada setelah selesainya penyelidikan tuntas yang dilakukan oleh tim penyelidik. Nah, kalau kita lihat dari contoh di sini, kita mencontohkan jebolnya tanggul PIT A Blok 3 PT Bisa 21. Karena tadi kita mencontohkan mengambil satu kontraktor saja, di mana kalau kita lihat dari spesifikasi ini berbeda dengan yang isi bagian kedua tadi. Kalau yang spesifikasi ini muaranya di mana? Tapi kalau perusahaan yang mengalami ini bisa jadi kita lihat dari akibatnya. Nah, kebetulan contoh yang saya ambil di sini, baik sumber kejadian berbahayanya itu ada di mana dan akibatnya apa, saya cuma satu spesifik, bahwa sumbernya memang di PT Bisa 21 dan akibatnya hanya di PT Bisa 21 tersebut. Nah, itu bagian ketiga. Nah, kita lanjut ke bagian isi yang keempat, yaitu data kejadian berbahaya, di mana di sini ada 6 poin. Yang pertama terkait dengan 4A, terkait dengan hari. Misalnya kejadiannya ada di hari Sabtu. Yang 4B terkait dengan tanggal. Sabtu itu tanggal 18 Juli 2020. Nah, seperti yang disampaikan di isi bagian ketiga, bahwa lokasi terjadinya di PIT A Blok 3 PT Bisa 21. Nah, di sini lanjut ke 4D, jam berapa? Nah, kejadiannya ada di jam 22.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, di sini kemarin untuk jam ada WIB, ada WIT, ada WITA, ada barat, ada timur, ada tengah. Nah, kebetulan di contoh ini saya mengambilkan di waktu Indonesia bagian tengah. Terkait dengan shift, nah ternyata kejadian berbahaya ini ada di shift 2. Umpamanya PT Bincang Santai, dalam artian PT Bisa 21, ada 3 shift, yaitu dari jam 19 waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 05 waktu Indonesia Tengah. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan saksi, nah terutama di sini yang diminta adalah saksi langsung. Nah, kalau kita lihat dari kejadiannya, kita menemukan bahwa ada 3 orang saksi.
Yaitu yang pertama saudara Sasa. Saudara Sasa, di mana saudara Sasa ini merupakan supervisor produksi PT Bisa 21. Jadi saya ulang lagi bahwa teman-teman bisa membuatnya secara general, misalnya pengawas, tapi apabila informasinya sudah jelas, teman-teman bisa membuatkan bahwa pengawas ini setelah supervisor. Nah, kita lanjutkan lagi tadi, supervisor produksi PT Bisa 21. Nah, ternyata siapa lagi saksinya? Ternyata di sana ada temannya Sasa, yaitu saudara Sadu. Saudara Sadu. Nah, saudara Sadu ini beliau sebagai foreman dari produksi PT Bisa 21. PT Bisa 21. Nah, siapa lagi? Nah, ternyata tadi yang mengalami, ternyata di sana ada unit operator yang bekerja. Tentunya kalau kemungkinan jebolnya tanggul ini harinya hujan ya, mungkin ya. Jadi kebetulan untuk yang HD mungkin sudah berhenti karena tidak bagus terkait dengan kondisi jalan dan sebagainya, di mana di pit itu tinggallah driver eksavator. Nah, ternyata ada saudara Bidu. Nah, saudara Bidu ini sebagai driver eksavator PC berapa? PC berapa? Misalnya 1250 ya, dengan nomor lambung berapa? Nomor lambung 21 dan sebagainya. Jadi banyak sekali contoh yang bisa kita lampirkan, karena ini akan membantu sekali bagi teman-teman yang akan melaksanakan penyelidikan tentunya. Nah, terkait dengan bagian yang keempat ini, saya rasa cukup. Di shift kedua waktu Indonesia Tengah. Jadi teman-teman buatkan di sini waktu Indonesia Tengah. Seperti itu. Jadi kelihatan 6 poin dari isi bagian keempat ini terkait dengan hari, tanggal, lokasi, jam, shift, dan saksi. Dan ingat, nanti akan diperbarui pada saat selesainya penyelidikan tuntas. Nah, kita lanjut ke bagian isi yang kelima, yaitu terkait dengan kronologis kejadian berbahaya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Kanti Miner, sebagaimana video kita sebelumnya. Yang pertama, kronologis kejadian berbahaya, di mana di sini kami tekankan bahwa mencakup antara prakontak, kontak, sama pasca kontak. Yang kedua, terkait dengan unsur 5W1H di dalamnya, di mana kemarin mulai dari apa yang terjadi, siapa yang terlibat, yang mengalami, dan sampai bagaimana kejadiannya. Cuma di dalam pemberitahuan awal kejadian berbahaya ini cukup 4W utama. Syukur-syukur memang teman-teman sudah mendapatkan 5W1H-nya, karena nanti akan dilengkapi secara menyeluruh setelah penyelidikan tuntas. Oke, kita ngambilkan contoh di sini pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2020 pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah telah terjadi jebolnya tanggul pada pit A blok 3 PT Bisa 21. Nah, di sini kita membuatkan bahwa ketika saudara Bidu, tadi beliau bisa dibuatkan di sini driver
ekskavator PC 1250 nomor 21. Nah, di sini biar jelas ya. Nah, di sini sebenarnya awal kerjanya jam 19 waktu Indonesia Tengah. Tapi kalau kita melihat dari kalimat yang ada, telah terjadi jebolnya tanggul pada pit A blok 3 PT Bisa 21 ketika saudara Bidu di mana driver ekskavator PC 1260 nomor 21 ketika mengoperasikan unit untuk melakukan loading ya. Ya sebelumnya dengan aturan yang sebelumnya kontraktor tidak boleh mengambil loading call kecuali prinsipnya sebagai izin usaha jasa pertambangan inti dalam artian sewa alat seperti itu. Nah, cuma dengan yang terbaru mungkin saja dari Undang-Undang 3 tahun 2020 bisa saja itu terjadi karena belum ada aturan di bawahnya seperti itu. Jadi kita lanjutkan di sini. Dia berkewajiban untuk 5 unit HD. HD di pit A blok 3. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini apa area? Oh, area kerja PT Bisa 21. Dan ini merupakan kontraktor dari PT Pinjang Santai. Kenapa? Karena dia kontraknya langsung kepada perusahaan pertambangan. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa pada saat kejadian, berarti saudara Bidu di sini pada saat kejadian merasakan adanya benturan. Benturan ini berarti karena jebolnya tadi merasakan adanya benturan pada bagian dari counterweight-nya misalnya ya. Jadi weight dari unitnya, counterweight dari unitnya. Nah, ini misalnya yang dirasakan oleh saudara Bidu pada saat mengambil informasi awal. Nah, kemudian teman-teman, kemudian saudara Bidu melihat adanya aliran deras dari berupa aliran air dan lumpur yang mengenai dari unitnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ternyata dari informasi dari saudara Bidu bahwa saudara Bidu unitnya ditenggelamkan oleh air bercampur lumpur. Jadi di sini teman-teman, unit saudara Bidu dalam kondisi ditenggelamkan oleh air bercampur lumpur. Jadi bisa bayangkan, jadi kemungkinan memang ditenggelamkan nggak menyeluruh kemungkinan ya. Jadi masih ada atap dan sebagainya. Jadi kalau tenggelam terlalu lumpur dan ini mungkin kemungkinan saja saudara Bidunya dalam kondisi meninggal seperti itu. Tapi di sini teman-teman jangan khawatir untuk kata-kata di sini. Karena nanti akan diperbaiki pada saat penyelidikan seperti itu. Nah, setelah aliran air bercampur ini, saudara Bidu keluar dari unit karena tadi tidak tenggelam secara keseluruhan dengan berusaha memecahkan kaca depan unit ekskavator
ekskavator. Nah, di sini kemudian berdiri di atap unit seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat, oh ternyata berdiri di atas unit, atau teman-teman bisa membuat di atas kabin, di atap kabin. Jadi beliau berdiri situ. Nah, kemudian sekitar 20 menit atau teman-teman bisa membuat 22-55 wita. Jadi ini berdasarkan informasi dari saksi awal, saudara Sasa dan saudara Sadu ini datang ke lokasi. Nah, datang ke lokasi dan melihat saudara Bidu yang di atas kabin tadi, serta melakukan evakuasi dengan menggunakan pelampung dan tali. Ternyata dibantu langsung oleh saudara Sasa dan Sadu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah berhasil dievakuasi, saudara Bidu dibawa ke klinik PT Bincang 21. Nah, di sini teman-teman kalau memang melihat adanya akibat dari ini bisa menyentuhkan di sini. Kejadian ini mengakibatkan saudara Bidu luka lecet, mungkin saja karena membuka kaca dari unit tadi, memecahkan kaca unit, dan pit A blok 3 lumpuh total. Nah, seperti itu informasinya. Jadi karena laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya ini harus segera, maksudnya diri sesaat setelah terjadinya, dan maksimal itu paling tidak 1 hari atau 1 kali 24 jam, karena penyelidikan dilakukan paling lambat 2 kali 24 jam paling lambat mulainya. Jadi diharapkan dengan segera untuk melaporkan laporan ini. Nah, lanjut kita ke isi bagian yang ke-6, yaitu akibat kejadian berbahaya. Nah, di sini kan kita sudah membuatkan. Nah, tinggal copy paste di sini. Ternyata akibatnya saudara Bidu luka lecet dan pit A blok 3 lumpuh total. Atau teman-teman ternyata lecet seperti itu, dia karena dari pengertian tadi kejadian berbahaya, atau jadi salah satunya termasuk kejadian berbahaya karena kita informasikan kembali di sini, walaupun saudara Bidu tidak mengalami cedera seperti mana cedera di dalam pengertian dari kecelakaan terbang, tapi secara kejadian ini tergolong dalam kejadian, yaitu hampir celaka. Ibaratnya apabila berpotensi tadi pengertiannya yang kita maksud, atau kita bisa membuat dua-duanya, teman-teman, nanti minor sekalian, dua-duanya, atau pit A blok 3 lumpuh total, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini akibatnya ada 2 dan dua-duanya ada, seperti itu ganti minor sekalian terkait dengan isi bagian ke-5 dan ke-6. Sebelum kita masuk ke dalam bagian legalitas perusahaan, kanti miner sekalian bisa melakukan cross check kembali dari melihat dari judul, ada yang bermasalah atau ada yang keliru, terutama mungkin untuk hal-hal yang panjang ya. Oke, dicek kembali sebelum nanti disampaikan kepada KAID atau Kadis atas nama KAID. Oh, klinik. Oke, di sini klinik Bincang Santai.
yaitu perusahaan pertambangan tadi ya. Oke, dicek kembali akibat. Nah, yang terakhir kita legalitas. Nah, tentunya di legalitas ini kemarin kita sampaikan juga di dalam materi di video sebelumnya bahwa terkait dengan bagian legalitas ini harus menyertakan nama. Biasanya ini nama kota atau kabupaten. Kita ngikutin yang kemarin aja. Kabupaten yang sama, di mana tanggalnya 18 Juli 2020 atau teman-teman karena melapornya bisa 19 Juli 2020. Nah, karena PT Bintang Santai ini merupakan IUP operasi produksi yang dikepalai oleh Kepala TNI Tambang, jadi yang menuliskan ini Kepala TNI Tambang. Kalau memang Kepala TNI Tambang dalam kondisi cuti atau di luar dari aset yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada, bisa membuatkan apakah wakil atau dengan atas nama. Cuma secara konkretnya tentunya yang dilimpahkan kewenangan di dalam tambang. Nah, di sini misalnya namanya kemarin dengan nama lain ya, Sugianto misalnya, Sugianto. Nah, Sugianto ini dengan nomor NIK-nya 9387526 seperti itu. Jadi dengan nama NIK. Nah, jangan lupa bahwa di sini ditanda tangan dan stempel perusahaan. Oke, jadi di sini kita bahwa di sini jangan lupa Kamti Miner sekalian membubuhkan tanda tangan dan stempel perusahaan. Seperti itu. Kalau di miners biasanya otomatis ya, karena sudah diminta tanda tangan dan stempel perusahaan. Nah, di berikutnya adalah memastikan kembali bahwa apa yang sudah dibuat terkait dengan lampiran khusus pada laporan awal kejadian berbahaya ini sudah dilaksanakan secara benar. Nah, tentunya hal yang terakhir yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan adalah membuatkan surat sebagai pengantar dari lampiran ini. Nah, kemudian dikirimkan kepada Kepala Inspektur Tambang atau Kadis Nama Kait. Nah, ini informasinya untuk laporan awal kejadian berbahaya ini kalau di miners biasanya itu kan langsung. Ibaratnya komunikasi via jaringan internet. Nah, kalau teman-teman yang belum ada di miners, dalam artian masih manual, dalam artian hard copy yang disampaikan, bisa dilakukan melalui WhatsApp atau media lainnya seperti email dan sebagainya, tergantung nanti atau melalui fax seperti itu teman-teman di miners sekalian. Tentunya informasi ini sampai kepada Kadis atas nama Kait atau melalui Kepala Inspektur Tambang tadi, karena banyak juga contoh-contoh di lapangan menghubungi. Artinya secara keseluruhan di dalam laporan ini komunikasi dan koordinasi itu jalan. Jadi gunakanlah semaksimalnya jaringan komunikasi yang ada, termasuk di dalam penyusunan maupun penyampaian laporan khusus ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait dengan tata cara dan contoh penyusunan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya. Pada video berikutnya, kita akan membahas terkait dengan laporan pertambangan 3.3, laporan khusus pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Buah durian, buah pepaya. Cukup sekian dan sampai jumpa. Tetap semangat, tentunya versi Bisa 21 karena berbagi itu bisa.